Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sejahtera buat semua pemirsa yang budiman. Kembali slot kedua bersama Mama Studio dari Majelis Virtual Activity Kebajikan Muslimat Antarabangsa. Berkongsi pengetahuan mengenai bulan suci Ramadan sebagai mengisi ruang waktu ibadah puasa bulan Ramadan. Dalam slot pertama kita telah konsepkan 10 pengenalan yang harus kita mantapkan untuk mencapai makom takwa sebagai yang diharap dilaksanakannya ibadah suci Ramadan oleh orang-orang yang beriman dari firman-Nya yang sudah sama kita ketahui. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 10 pengenalan yang telah disebutkan pada slot pertama Mama Studio Virtual Bina Diri menuju makam takwa di bulan Ramadan, yaitu pengenalan pertamanya adalah ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas pada slot pertama tersebut. Sebagai ingatan pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita usaha lebih dalamkan, lebih luaskan dan lebih kukuhkan dengan dalil-dalil akli, nakli dan pengalaman yang dirasakan oleh diri masing-masing mengenai hidayah dan taufik serta pertolongan, karunia dan segala nikmat yang dirasakan sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada diri, keluarga, bangsa, dan umat di kehidupan dunia ini, atau disebut pengalaman spiritual. Tentu bulan Ramadan merupakan kesempatan terbaik untuk merenungkan dan lebih merasakan sentuhan pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pada slot kedua ini kita membahas ma'rifatu Rasulillah, pengenalan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah agama Islam yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat tahu ada taklif berpuasa di waktu terlihatnya hilal bulan Ramadan itu berdasarkan wahyu Allah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umat manusia dan telah termaktub dalam kitab suci Al-Quran sebagai kumpulan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan juga secara sekaligus di bulan Ramadan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengenalan ini membawa kita menjadi orang yang bertakwa karena dituntut untuk meneladani cara hidup baginda Rasulullah dan keluarga terpilihnya, sehingga yang dikenal dengan 14 insan suci dari keluarga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjaga ajaran Islam secara turun-temurun hingga hari kiamat. 12 imam suci sebagai wali amri muslimin bersama kehadiran Rasulullah dan putrinya sebagai penghulu wanita ahli surga, Hadrat Fatimah Az-Zahra, Sayyidatun Nisa'il Alamin. Ini perlu dikenal supaya kita tepat memilih siapa sebenarnya yang harus menjadi teladan dan diizinkan memberi syafaat kepada kita, kepada umat manusia, khususnya umat Islam sebagai para pecintanya. Jadi keberadaan Rasulullah tidak hanya sebagai penyampai wahyu Allah semata, namun wujud beliau bahkan bersama wujud keluarganya yang pilihan tersebut menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Allah juga yang menetapkan kriteria ini dalam firman-Nya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya katakanlah wahai Rasul kepada umat, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku sebagai sang Rasul. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Imran ayat 31. Di akhirat nanti ahli neraka merasa menyesal karena waktu hidup di dunianya mereka tidak mengikuti petunjuk hidup yang ditunjuki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Yang artinya, dan ingatlah hari ketika itu orang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Quran Surat Al-Furqan ayat 27. Dalam ayat 64 Surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai memperkenalkan Rasulnya untuk apa diutus ke tengah-tengah umat manusia. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dan kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya, jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, wahai Rasul, lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Demikian juga Allah memperkenalkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya,
wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Yang artinya Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 144. Semoga kita semua segera berusaha mengambil pengenalan terhadap utusan Allah Subhanahu wa taala ini dengan membaca sumber-sumber yang otentik mengenai cara hidup baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan sahabat-sahabat beliau alaihi salam. Demikian slot kedua kita akhiri dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaungkan ucapan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah dan keluarganya dengan firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali thayyibin at-tahirin." Dengan demikian kita akhiri slot kedua dengan harapan kita akan berjumpa kembali pada slot ketiga berkenaan dengan pengenalan yang ketiga, ma'rifatu wali amrillah. Diakhiri perkongsian dengan ucapan selamat berpuasa dan menghidupkan detik waktu di bulan Ramadan Mubarak dengan ibadah, amalan kebajikan serta menambah ilmu dan ma'rifat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.